Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Kreativitas dan Inovasi Kewirausahaan. Baik, yang pertama, kreativitas. Apa sih kreativitas itu? Suryana mengatakan bahwa kreativitas adalah berpikir sesuatu yang baru. Kreativitas sebagai kemampuan untuk mengembangkan ide-ide baru dan untuk menemukan cara-cara baru dalam memecahkan persoalan dalam menghadapi peluang. Peran kreativitas dalam kewirausahaan adalah adanya kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru, misalnya produk baru, cara-cara dalam mengelola baru, dan lain-lain. Syarat-syarat orang kreatif. Yang pertama, terbuka terhadap pengalaman. 2, pengamatan melihat dengan cara yang biasa dilakukan. 3, keinginan. 4, toleransi terhadap ambiguitas. Dan 5, mandiri dalam melihat. Selanjutnya yaitu inovasi. Apa sih inovasi itu? Menurut Suryana, inovasi yaitu sebagai kemampuan untuk menerapkan kreativitas dalam rangka memecahkan persoalan dan peluang untuk meningkatkan dan memperkaya kehidupan. Menurut Kehentat, inovasi sangat penting karena yang pertama, teknologi berubah sangat cepat seiring berjalannya waktu. Jadi, wirausahaan harus berinovasi untuk mengimbangi kemajuan teknologi. Yang kedua, efek perubahan lingkungan terhadap siklus produk semakin pendek, yang artinya bahwa produk atau layanan lama harus digantikan dengan yang baru. 3, konsumen sangat pintar. Mereka mengharapkan lebih dalam hal kualitas, pembaruan, dan harga. Oleh karena itu, skill inovatif dibutuhkan untuk memuaskan kebutuhan konsumen. 4, dengan pasar dan teknologi yang berubah sangat cepat, ide bagus menjadi lebih mudah untuk ditiru. 5, inovasi bisa menghasilkan pertumbuhan lebih cepat, meningkatkan segmen pasar, dan menciptakan posisi korporat yang lebih tinggi. Proses pemikiran kreatif. Berpikir kreatif merupakan salah satu cara yang dianjurkan dalam berwirausaha. Dengan cara berpikir kreatif, seseorang akan mampu melihat persoalan dari banyak perspektif, karena suatu proses kreatif bukanlah proses yang instan. Seseorang yang kreatif bukan karena dirinya kreatif, tetapi karena berlatih. Dengan kata lain, kreativitas dapat dikembangkan melalui latihan. Agar mampu berpikir secara kreatif, pikiran harus dioptimalkan pada setiap tahap yang dilalui. Menurut Zimmerel, ada 7 tahap proses pemikiran kreatif, yaitu yang pertama yaitu tahap persiapan. Di dalam tahap persiapan, seseorang mempersiapkan diri untuk memecahkan masalahnya, yaitu dengan cara berpikir, mencari tahu jawabannya, atau bertanya kepada orang lain. Yang kedua yaitu tahap investigasi. Pada tahap investigasi, kita melakukan penyelidikan yang mendalam mengenai apa yang akan kita kembangkan dalam mengatasi masalah dan mengambil keputusan. Yang ketiga adalah tahap transformasi. Pada tahap transformasi, entrepreneur kreatif akan melihat kesamaan dan perbedaan pandangan informasi yang telah terkumpul. Yang keempat adalah tahap inkubasi. Tahap inkubasi adalah tahap di mana individu seakan-akan melepaskan diri untuk sementara dari masalah. Dalam artian, ia tidak memikirkan masalahnya secara sadar, tetapi mengeramnya dalam alam prasadar. Yang kelima adalah tahap iluminasi. Tahap di mana pemecahan masalah muncul secara spontan dan menghasilkan ide-ide kreatif dan inovatif. Yang keenam adalah tahap verifikasi. Di dalam tahap verifikasi, kita melakukan kegiatan percobaan ide agar tahu ide itu memungkinkan untuk dijalankan atau tidak. Yang ketujuh adalah tahap implementasi, yaitu tahap di mana ide-ide kreatif diimplementasikan secara nyata dalam praktik bisnis kita. Proses penciptaan inovasi. Ada 4 tahap proses penciptaan inovasi, yaitu yang pertama, melihat peluang, yang kedua, mengeluarkan ide, yang ketiga, mengkaji ide, yang terakhir yaitu implementasi. Baik, selanjutnya adalah cara mengembangkan kreativitas dan inovasi. Cara mengembangkan kreativitas itu ada 5. Yang pertama adalah ubahlah cara berpikir negatif ke positif. Yang kedua adalah jangan takut mencoba hal baru. Yang ketiga adalah percaya diri. Yang keempat berdoa. Yang kelima adalah hadapi ketakutan gagal. Yang pertama adalah ubahlah cara berpikir positif. Karena semakin kita berpikir positif, maka kita akan membuat kita percaya diri. Yang kedua adalah jangan
takut mencoba hal baru. Dengan rasa ingin tahu yang kita miliki, maka akan membuat kita itu terus akan mencoba hal baru. Yang ketiga adalah percaya diri, yang intinya itu tidak ada rasa takut gagal dalam diri kita. Kembali lagi ke poin nomor 1, harus berpikir positif. Yang keempat adalah berdoa tanpa diiringi dengan usaha atau ikhtiar itu pasti tidak akan ada apa-apanya. Begitu juga sebaliknya, maka kedua itu harus beriringan, saling beriringan. Yang kelima adalah hadapi ketakutan gagal, karena orang sukses itu mereka yang gagal dan terus mencoba sampai mendapatkan hasil yang mereka inginkan atau kesuksesan pada akhirnya. Yang selanjutnya adalah cara mengembangkan inovasi. Yang pertama adalah keharusan memperluas wawasan, yang kedua adalah keharusan memperluas wawasan, yang ketiga adalah keharusan bertindak efektif. Yang pertama adalah keharusan menganalisis peluang, yaitu karena inovatif itu harus dianalisis dengan sistematis supaya dapat menemukan peluang yang sesuai dengan inovasi. Yang kedua adalah keharusan perluas wawasan, karena semakin banyak wawasan yang kita miliki, maka akan semakin banyak inovasi yang akan muncul. Yang ketiga adalah keharusan bertindak efektif, harus melakukan pemikiran yang matang supaya tidak ada penyesalan di kemudian harinya. Baik, untuk sub materi selanjutnya yaitu membahas mengenai hambatan-hambatan dalam berpikir kreatif. Menurut Zimmer sendiri, hambatan-hambatan dalam berpikir kreatif itu ada 10. Yang pertama, hanya berusaha mencari jawaban atau satu solusi yang benar untuk memecahkan masalah. Yang kedua yaitu membatasi ide pada hal-hal yang terlihat logis, sehingga tidak berani untuk berpikir secara bebas dan terbuka. Yang ketiga, terlalu mengikuti aturan, sehingga selalu merasa takut salah dan takut melanggar peraturan yang ada. Yang keempat, selalu berpikir praktis, sehingga kurang melihat berbagai hal baru yang mungkin manfaatnya tidak langsung terlihat saat ini juga. Yang kelima, menganggap tindakan bermain sebagai sesuatu yang tidak berguna. Yang keenam, menjadi sangat spesialis dalam bidang tertentu. Dan yang ketujuh yaitu menghindari ambiguitas. Yang kedelapan, takut terlihat bodoh. Yang kesembilan yaitu takut salah atau takut gagal. Dan yang terakhir yaitu menganggap diri sebagai orang yang tidak kreatif. Nah, 10 hal tersebut adalah hambatan-hambatan dalam berpikir kreatif. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.